Halo Kenia, Christian, Joy. Halo. Jadi aku di sini mau wawancarai kalian tentang kalian tahu kan kalau sebelum-sebelumnya itu kelas kita kan sering ada pencurian, bisa barang, bisa uang, gitu kan. Nah, aku milih kalian itu karena di antara kalian ini kan pernah ada yang jadi korban dan pernah ada yang bersangkutan buat memegang barang yang akhirnya hilang kan. Aku mau nanya ke kalian gimana itu bisa terjadi dan situasinya itu gimana. Aku mulai dari timnya dulu. Waktu itu kan kamu kehilangannya uang. Menurut kamu di situasi itu situasi itu lagi gimana dan kapan kamu nyadarin? Kelas itu aku nggak tahu pas aku nggak tahu sunyi juga. Aku nyadarinya kalau hilang tuh sesudah jam pelajaran PJK. Jam pelajaran PJK itu di les keberapa atau jam berapa kamu? 7 atau 7 Oh, oke. Berarti selesai istirahat ya? Iya. Waktu itu yang hilang berapa? Pas boleh tahu. 20.000. 20.000. Terus menurut kamu selain barang kamu yang hilang, itu kan sebelumnya juga ada yang kehilangan gitu. Kenapa itu bisa berulang terjadi menurut gimana kamu memandang kelas ini orang-orangnya itu gimana dengan kondisi kelas? Bukan di saat kamu hilang aja ya, tapi sebelum-sebelumnya juga bisa. Menurut saya kita semua juga kayak kurang perhatikan barang kita gitu. Gimana ya, asal-asalan naruh. Jadi mungkin si pencuri juga berkesempatan. Menurut kamu tujuan atau motif si pengambil itu karena apa? Kan bisa jadi karena rasa pengen memiliki yang tinggi atau karena dia iri kamu punya ini dia nggak punya atau pengen memiliki, karena kebanyakan dia duit. kalau menurut perspektif kamu itu yang ngambil itu cowok atau cewek? Karena kan sebelumnya kita tahu waktu itu ada teman kita juga yang rok pramukanya itu cewek ya, rok pramukanya itu hilang. Jadi otomatis kan siapa tahu bisa aja cewek yang ambil atau Si cewek. Oke, sekarang ke Joy. Senyum dulu. Santai aja, santai aja. Nah, Joy, aku mau tanya. Waktu itu kan kamu pernah kehilangan juga kan? Kehilangan uang. Kalau boleh tahu itu berapa ya? Apa ya? Cepet. Menurut kamu itu waktu itu kondisi kelas itu gimana? Apa yang bisa hilang? Terus kamu nyadarnya tuh kapan? Kondisi kelasnya ramai waktu tuker kom kalau nggak salah. Hilangnya waktu aku mau istirahat. Waktu aku mau pulang deh, iya pulang. Angkotku mau naik angkot, mau pecah uang, ada lagi. Oke. Lalu menurut kamu, kalau menurut Kenya kan motifnya tadi itu karena si pencuri pengen memiliki kan. Kalau misalnya dari kamu sendiri itu gimana? Karena kan cepet itu kan uangnya besar, kayak kok bisa orang seberani ini bisa ngambil uang sebesar itu gitu. Mungkin karena memiliki juga, entah dia mau membeli barang keperluannya atau cuman sekedar gaya doang. Menurut kamu itu pelakunya cewek atau cowok? Kalau menurut saya cewek. Cewek. Kenapa? Karena gimana ya bilangnya? Karena menurut saya yang agak dicurigai itu cewek, karena cowok-cowoknya kan semua saya kenali gitu sama. Lebih dekat juga. Iya, lebih dekat sama sering cowok. sama-sama juga ya. Oke, thank you Kenya Joy. Sekarang ke Christian. Oke, Christian. Waktu itu kamu kan bukan jadi korbannya, tapi kronologinya waktu itu kan kamu pegang dompet yang Joy. Nah, waktu di saat itu coba kamu ceritakan dari awal sampai akhir kenapa itu bisa hilang. Dan menurut kamu itu situasi itu gimana dari pendapat kamu sendiri? Ini diceritain dari awal ketemu dompetnya. Iya. Jadi awal dijumpa jam itu. Jadi awal dijumpa dompetnya itu pertama di depan kelas.
Depan kelas itu pas pas itu kan lagi 17 Agustusan. Jadi si Dori lagi main, terus dia lagi entah kena bola gitu. Jadi dia sakit perut, terus dia masuk UKS. Habis itu dia nyuruh kawan-kawannya di barangnya, bikin di situ dompet terjatuh di situ. Habis itu dia disuruh balik rumah, terus dia di chatnya aku, ada nampak dompet gua katanya. Terus aku bantu cari lah, jumpa di depan kelas tepatnya. Terus aku kabari, ini ya udah dapat, ini kayak mana aku mau kau kasih sama siapa atau mau bawa ke siapa, pegangan dulu. Kalau nggak salah dia nggak tahu dia bilang apa. Terus intinya aku bawa pulang ke rumah. Terus itu biasanya mau aku bawa, habis aku bawa di situ dia nggak datang, mungkin karena sakit berkelanjutan yang sebelumnya. Terus setelah itu aku simpan di dalam tas. Habis itu aku cek terus menerus. Habis itu pas setelah istirahat baru kayak setelah istirahat atau les ke-6 atau kelas 5 itu baru di situ aku tersadar bahwa dompetnya udah hilang. Dan kondisinya itu mungkin dicurinya pas lagi perform atau pas lagi istirahat, karena pas istirahat juga aku di sini terlalu asik gitu, nggak terlalu memperhatikan di tempat aku duduk di mana gitu. Terus setelah kehilangannya itu kondisi kelas itu gimana, kayak kan misalnya udah tahu nih hilang, mereka itu gimana anak-anaknya di kelas itu? Mereka heboh kah atau gimana? Ada yang heboh, ada yang biasa aja. Terus kayak aku pun di situ nggak berusaha nggak terlalu panik, tapi kayak terlalu nggak peduli, padahal barang yang pegang di situ yang hilang itu aja sih. Karena waktu itu posisinya kayak kamu nggak dicurigai gitu ya. Setelah dari situasi itu mungkin ada tindak lanjut gimana dari ibu? Ada kebetulan ada yang curigai, sehingga pas itu disuruh aku untuk menyelidiki lebih lanjut yang aku curigai itu. Pokoknya nggak dapat sampai sekarang pelakunya, sehingga pas itu juga sempat ditemukan oleh kawan kita, dompetnya itu namanya kalau nggak salah Indah Yodara. Jumpanya itu tepatnya itu di toilet cewek, jadi mungkin pelakunya cewek sih. Cuman satu orang kah atau dua orang yang ketemu dompetnya itu? Cuman Indah atau ada yang lain? Setahu saya dia yang menemukan. Setelah itu ada satu lagi, si Putri, dia kebetulan kakaknya itu lagi ke toilet. Habis itu si Indah Yodora ini jumpa dompet, terus dikasih tahunya ke Putri. Habis itu mereka balik ke kelas, nanya langsung ke saya, ini dompet ada yang hilang nggak, kayak gini nggak bentuknya. Udah itu aja sih. Oke. Thank you ya. Berarti kalau kita kan udah sering dengarkan ceritanya masing-masing. Menurut kalian itu pelakunya itu cewek atau cowok? Cewek. Karena kalau di situ ada dompetnya ketemu oleh cewek dan menyerahkan dompet itu kepada cewek. Terus menurut kalian, kenapa pencurian ini bisa berulang terjadi? Yang dari aku yang pertama mungkin ada yang kita yang mempunyai barang tersebut tidak terlalu menjaga dengan bagus, atau kayak misalnya ada dompet kita taruh sini lalu kita tinggalin, kayak nggak terlalu menjaga. Habis itu yang mencuri ini pun dia sepertinya ingin kepengen kali, atau emang lagi butuh, misalnya berupa duit nih, dia pengen beli sesuatu nih, terus dia diambilnya duit orang gitu, langsung dicari-carinya, mungkin gitu sih. Kalau dari Joy gimana? Sama. Ya, orang Jakarta. Tapi dari menurut pendapat kalian, orangnya itu cewek kan? Cewek, terus karena kita tidak punya barang-barang, terus masa pengen memiliki. Oke, thank you
waktunya ya, Kenya, Christian, Joy. Sampai jumpa lagi, bye. Jadi di sini saya mau mewawancarai Bapak tentang kasus pencurian yang terjadi di kelas 5. Sebelumnya kan Bapak tahu sering terjadi kasus pencurian di kelas 5. Jadi tujuan saya mau mewawancarai Bapak karena di saat kasus itu terjadi, Bapak kan juga ikut campur tangan dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi saya akan mewawancarai Bapak. Boleh. Pertama, saya mau tanya, menurut Bapak sendiri, motif si pencuri ini mengambil barang atau apa yang dia ambil itu apa? Oke, baik. Kalau yang saya bisa lihat adalah memang unsur motif untuk mengambil atau mencuri itu karena kebutuhan lebih pastinya. Ya, karena memang dia butuhnya uang, maka dia melakukan hal yang terlarang, ya, termasuk mencuri. Ya. Nah, kebutuhan itu ya lebih cenderung kebutuhan yang tidak bisa di manage gitu, atau tidak bisa diatur dia sendiri gitu. Atau mungkin sudah terlalu terlena atau terlalu enak di menikmati kebutuhan-kebutuhan itu, sehingga sebuah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan yang dia miliki. Terus kalau menurut dari Bapak sendiri yang bisa Bapak lakukan itu apa? Karena kan pelakunya belum ketemu sekarang, tapi yang bisa Bapak usahakan. Oke, baik. Kalau saya sebagai Pak, saya mau bertanya, Bapak sebagai guru atau yang bercampur dalam masalah ini, yang bisa Bapak lakukan apa? Karena kan kita belum tahu penjelasan, tapi yang bisa Bapak lakukan untuk masalah ini apa? Oke, baik. Ada sebenarnya ada beberapa hal yang harus bisa dilakukan. Jadi saya sebagai guru, pertama itu pencegahan. Ya, tentunya pencegahan itu diminimalisir dari berbagai aspek, baik dari siswa, gitu ya, mengimbau jangan membawa uang banyak-banyak, atau tolong dijaga uangnya jangan asal diletak seperti itu. Terus yang kedua, ketika ada kejadian, kita coba memberikan sebuah pernyataan bahwa kayak baik atau tidak baiknya mencuri itu, ya pasti adanya terkadang hal-hal positif dari mencuri, ya, yang tidak semuanya itu buruk. Adanya orang mencuri karena memang dia nggak makan tuh pada hari itu, kan? Nah, kalau dia nggak makan, dia bisa mati hari itu juga. Bisa diambil, tetapi atas dasar pemberitahuan. Jadi itulah memberikan wejangan seperti itu, gitu ya, biar jangan ini diulang. Yang ketiga itu kuratif. Bagaimana setelah kejadian, ya, apa yang kita lakukan? Itulah menindak, mencari siapa pelaku dan siapa yang terlibat di dalam cerita atau mekanisme yang terjadi, ya. Jadi entah dia harus sebelum kehilangan kesini dulu, ya, dia berbicara sama si ini, dia setelah berbicara dia kesini lagi, gitu. Jadi melihat kayak kemana aja dia pergi nih, gitu. Jadi kita menyusul, gitu ya, pelan-pelan untuk mencari siapa sebenarnya yang bisa dilihat sebagai spot utamanya pelaku seperti ini. Lalu Pak, Bapak kan pernah di kasus yang pertama, kalau mau melakukan kasus itu ditemukan oleh 2 orang, perempuan dan cewek. Jadi kalau dari situ Bapak bisa menyimpulkan pelakunya itu cowok atau cewek, karena di kelas 15 itu juga ada yang pernah kehilangan pramuka cewek. Intinya gini, jujur saya tidak bisa membukakan itu secara si ini nih indikasinya gini kan. Karena kan saya juga tidak punya fakta atau tidak punya data bahwa mengatakan ini si cewek karena apa indikasinya gini. Nah, ada sedikit jadinya kayak gitu kan, saya tidak bisa menyatakan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa cewek atau cowok atau siapa pelakunya karena saya tidak punya dasar atau data untuk menyatakan itu. Nah, ya. Oke, terima kasih Pak.
Begitu. Baik. Terima kasih. Amin.